Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, supaya bisa mengikuti pembelajaran di video pada kali ini. Kali ini aku hendak menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu membaca intensif tabel. Pembacaan intensif tabel itu biasanya berfungsi dalam penyajian data informasi yang tidak disampaikan dalam bentuk teks atau wacana, dalam bentuk paragraf, sehingga membutuhkan adanya data yang tertulis dalam format lain, yaitu dalam bentuk tabel, grafik, ataupun bagan. Pertama, apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan penuh pemahaman untuk menemukan ide-ide pokok pada tiap-tiap paragraf, pemahaman ide dari naskah, dari ide pokok sampai pada ide-ide penjelas. Fungsi dari pembacaan intensif adalah, yang pertama adalah menguasai isi teks, yang kedua adalah mengetahui latar belakang teks, yang ketiga adalah mempunyai daya ingat terhadap teks, supaya pembaca dapat menguasai keseluruhan dari isi teks. Membaca intensif dapat dilakukan pada saat membaca grafik, tabel, ataupun bagan. Apa itu grafik, tabel, dan bagan? Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar untuk menggambarkan tentang naik turunnya hasil, statistik, dan lain-lain. Tabel merupakan daftar isi ikhtisar sejumlah data informasi yang biasanya berupa bilangan atau kata-kata yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dengan mudah disimak. Bagan adalah gambar rancangan, gambar denah, atau skema. Bagan juga dapat berarti alat peraga grafik untuk menyajikan data yang dapat mempermudah penafsiran. Bisa dilihat di gambar ini, yang gambar pertama ini sebelah kiri itu merupakan contoh dari grafik. Yang gambar kedua yang ada di bawah yang berwarna hijau itu adalah tabel. Sementara gambar ketiga yang berwarna pink adalah contoh dari bagan. Fungsinya adalah grafik, tabel, atau bagan yang menyertai teks bacaan berfungsi dapat memperjelas wacana. Pada grafik, disajikan informasi yang sudah ditampilkan sedemikian rupa dalam gambar yang mewakili data. Grafik dapat menggambarkan tentang naik turunnya hasil, statistik, dan lain-lain. Membaca atau memahami isi sebuah grafik, tabel, atau bagan dapat dilakukan dengan cara mengubah tampilan grafik, tabel, atau bagan tersebut ke dalam bentuk uraian atau beberapa kalimat. Kita langsung ke contohnya saja ya. Kita masuk ke contoh pertama tentang grafik dari gambar yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Informasi yang bisa didapatkan pertama adalah hasil tangkapan layang bulan Januari 2014 banyak 20 ton. Bisa dilihat sebelah kanan di gambarnya tersebut. Bagian yang ungu ini yang bagian Januari sampai ke angka 20. Lalu yang kedua adalah hasil tangkapan layang bulan Februari 2014 sebanyak 10 ton, paling sedikit. Bisa dilihat di sini angka 10 Februari dan yang paling rendah di antara semuanya. Hasil tangkapan layang bulan Maret 2014 sebanyak 30 ton, sesuai dengan data di sini. Lalu yang selanjutnya, hasil tangkapan bulan April 2014 sebanyak 25 ton, bisa dilihat di sini. Lalu yang selanjutnya, hasil tangkapan bulan Mei 2014 sebanyak 45 ton, sama dengan yang di sini. Lalu yang selanjutnya, hasil tangkapan layang bulan Juni 2014 sebanyak 50 ton dan yang paling banyak. Bisa dilihat di sini, Juni 50 dan yang paling tinggi di antara semuanya. Hasil tangkapan layang selama semester pertama tahun 2014 adalah 180 ton. Itu penambahan dari Januari sampai dengan Juni sejumlah 180 ton. Rata-rata hasil tangkapan layang setiap bulan adalah 180 dibagi 6 sama dengan 30 ton untuk rata-rata keseluruhannya.
Jika dirangkum, semua kalimat itu dapat menjadi seperti ini. Hasil tangkapan nelayan selama semester pertama tahun 2014 sebanyak 180 ton, dengan rincian bulan Januari sebanyak 20 ton, Februari 10 ton, Maret 30 ton, April 25 ton, Mei 45 ton, dan Juni 50 ton. Hasil tangkapan paling sedikit terjadi pada bulan Februari, sedangkan hasil tangkapan paling banyak terjadi pada bulan Mei. Hasil tangkapan rata-rata nelayan selama semester pertama tahun 2015 adalah 30 ton per bulan. Sekarang kita masuk ke tabel. Dari tabel ini kita tahu bahwa jumlah pengunjung perpustakaan tertinggi pada bulan Maret yaitu sebanyak 510 orang. Bisa dilihat ya, ini kalau dijumlahnya 510. Lalu yang kedua, jumlah pengunjung perpustakaan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 45 orang. Bisa dilihat di sini dan dijumlahkan. Pada bulan Juni tidak ada siswa kelas 9 yang mengunjungi perpustakaan, kelas 9 bulan Juni, dan tidak ada yang mengunjungi. Pengunjung kelas 7 pada bulan Mei lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengunjung kelas 8. Bisa dilihat jumlahnya. Pengunjung kelas 9 pada bulan Maret lebih banyak dibandingkan dengan pengunjung kelas 7. Bisa dilihat di sini ya. Sekarang kita langsung masuk ke yang bagan. Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah. Bisa dilihat di yang paling atas. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah. Kedudukan pembantu kepala sekolah meliputi urusan kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Ini ya. Dalam pelaksanaan operasional harian di kelas, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dibantu oleh para wali kelas. Bisa dilihat ya. Dalam merencanakan kegiatan sekolah, kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan komite sekolah yang beranggotakan perwakilan wali murid atau tokoh masyarakat. Kedudukan antara kepala sekolah dengan komite sekolah sejajar, artinya kedua sebagai mitra kerja dan pengelola sekolah. Seperti ini ya. Ini garis koordinasinya, berarti menunjukkan hal seperti ini. Sekian untuk pemaparan materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah atau lewat Google Classroom. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Sekian dan terima kasih, dan selamat belajar.